warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul konsep peserta didik yang aktif dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Bersama kami, Ihsan dan Cika, yang akan menjelaskan salah satu materi dalam tugas kuliah kami yang telah diamanatkan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Syatria Adimas Pranajaya. Dan teruntuk seluruh viewers, selamat menyaksikan. Seiring berjalannya waktu, dunia telah membawa kita kepada perubahan yang begitu besar. Salah satu perubahannya yaitu teknologi yang sangat pesat. Nah teman-teman, teknologi ini sangat mempengaruhi kita kepada dunia pendidikan, khususnya kepada tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu yang dapat kita lakukan sebagai pendidik yaitu dengan menciptakan konsep pembelajaran yang aktif. Nah, gimana sih konsep peserta didik yang aktif itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan materi tentang psikologi peserta didik. Jadi di dalam materi psikologi peserta didik itu ada psikologi anak-anak. Yang pertama ada tingkah laku sosial. Jadi masih bisa dikatakan anak-anak ketika seseorang, siapa saja yang belum mencapai umur 20 tahun. Sedangkan dalam bahasa sehari-hari biasanya dikenakan pada siapa saja yang belum menginjak masa remaja. Pada awal masa kanak-kanak, anak mulai bertingkah laku sosial dengan cara yang kasar, sebab memang belum mengerti cara berperilaku dan bertingkah sosial yang tepat. Jadi di dalam materi tingkah laku sosial ini ada yang namanya negativisme. Negativisme itu adalah sesuatu bentuk tingkah laku sosial tempat anak-anak menunjukkan sifat keras kepala atau susah dikasih tahu gitu. Jadi di sini ada beberapa contoh negativisme. Yang pertama ada persaingan. Persaingan merupakan bentuk tingkah laku sosial yang mula-mula atau persaingan antara anak satu dengan anak yang lain. Terus yang kedua ada yang namanya bullying dan teasing. Bullying adalah serangan fisik terhadap orang yang lebih lemah atau bisa dinamakan ngejek satu sama lain. Dan teasing adalah perbuatan memarahi seseorang dengan cara memperingati kesalahan-kesalahannya. Terus yang ketiga ada yang namanya cemburu. Cemburu adalah pengalaman emosional yang hampir terdapat pada semua anak. Jadi cemburu adalah sesuatu sikap tidak senang dan menantang. Maksudnya itu adalah cemburu itu misalnya ada satu anak yang sedang berbahagia, sedangkan satu anak yang lainnya tidak terima dengan apa yang telah dia dapatkan. Yang kedua di sini ada yang namanya psikologi remaja. Psikologi remaja itu adalah masa remaja yang waktu peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa itu berlangsung kira-kira selama 10 tahun. Jadi zaman dulu itu cuma anak-anak kayalah yang berkesempatan menikmati masa remajanya. Kebanyakan anak hanya bersekolah sampai umur 12 atau 13 tahun, menikah pada umur sekitar 16 tahun, dan berdiri sendiri pada umur 18 tahun. Jadi bisa dikatakan remaja atau dewasa itu sekitar umur 17 tahun ke atas. Dewasa ini pendidikan telah meluas dan pernikahan mengalami penundaan. Masa remaja yang lama itu menjadi pengalaman normal bagi setiap remaja. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi-materi tersebut. Apabila ada kesalahan dan kehilapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikanti yang akan membawakan materi ini. Nah, pengertian dari pembelajaran peserta didik yang aktif merupakan pembelajaran yang di dalamnya terdapat peserta didik yang telah melibatkan seluruh keaktifannya selama pembelajaran berlangsung. Dengan adanya pembelajaran yang aktif ini, maka pembelajaran tersebut dapat dikatakan sukses, benar, dan juga optimal. Adapun ciri-ciri pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa. Yang pertama, mengenali kurangnya keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Jadi, upaya dalam mengenali kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat dilakukan pendidik dengan membuat kerangka kerja pembelajaran. Nah, adapun kerangka tersebut yang berfungsi dalam melayani keterlibatan siswa. Contohnya saja, guru tersebut memberikan layanan yang memuaskan kepada setiap siswa ketika kegiatan berlangsung. Ada juga yang melihat situasi siswa yang mungkin saja ketika ia terlihat sedang mencoret-coret bukunya, yang kita pikir jika kita pendidik bahwa dia sedang menulis apa yang kita catat, dan ternyata bukan apa yang kita catat, melainkan gambar-gambar dalam imajinasinya sendiri. Nah, dalam tindakan seperti itu, maka kita juga harus bertindak bagaimana baiknya. Yang kedua adalah perencanaan pembelajaran yang matang. Kualitas keterlibatan siswa merupakan hasil dari perencanaan yang matang untuk pengalaman belajarnya. Jadi, apabila sebuah pelajaran telah dirancang guru secara matang dan metode pembelajaran juga aktivitasnya telah terstruktur, maka hal tersebut sebagai wujud dari pemaksimalan belajar siswa. Misalnya saja semua siswa secara mental terlibat di dalam memahami konten penting, dan guru tersebut juga memberikan tugas untuk segera dilengkapi di dalam lembar kerjanya. Maka keterlibatan siswa tidak sama dengan kesibukan dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin ada saja siswa yang melengkapi lembar kerjanya yang menjadi tugasnya, namun ia tidak melibatkan diri mereka atau mungkin usaha-usaha maksimal mereka ke dalam tugas tersebut. Nah, pada intinya sebagai pendidik yang baik, maka pendidik harus merencanakan segala pembelajaran tersebut di malam hari secara matang agar semuanya terstruktur. Yang ketiga yaitu aktivitas kelas yang melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, bagi para pendidik, apabila ingin menciptakan aktivitas kelas yang melibatkan seluruh siswanya dalam pembelajaran berlangsung, dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai media seperti alat peraga atau mungkin LCD, dan menampilkan film ataupun video yang dapat menciptakan pembelajaran tersebut menjadi suatu pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan, asyik, dan menarik perhatian para peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu tipe kecerdasan kreatif. Jadi peserta didik memiliki 4 kecerdasan kreatif. Yang pertama yaitu intuitif, yang kedua adalah inovatif, yang ketiga adalah imajinatif, dan yang keempat adalah inspirasional. Nah, yang pertama intuitif. Jadi intuitif ini adalah kecerdasan yang berfokus pada hasil dan mengendalikan pengalaman pada masa lampau yang dapat menjadikan tuntunan dalam melakukan berbagai tindakan. Nah, contohnya saja ketika seorang anak sedang membaca buku di perpustakaan. Nah, buku ini sebelumnya belum pernah dibaca. Ketika ia membaca, lalu ia menemukan sesuatu yang baru. Maka kecerdasan yang ia miliki jika ia merasa bahwasannya itu adalah ilmu baru dan ia paham dengan hal itu, inilah yang disebut dengan intuitif, dan itulah kemampuannya. Nah, kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan inovatif. Contohnya pada pembelajaran yang membutuhkan angka, ya, jadi seperti ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kecerdasan inovatif karena sistematis dan mengendalikan data. Lalu yang ketiga yaitu kecerdasan imajinatif. Nah, apa sih kecerdasan imajinatif ini? Jadi kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang mampu
memvisualisasikan peluang artis musik senang menulis dan berpikir di luar kotak. Nah, maksudnya apa sih? Jadi maksud dari imajinatif ini adalah kecerdasan yang mana kreativitas dari seorang anak tersebut lebih diutamakan. Contohnya seperti menggambar, lalu membuat cerpen. Lalu yang keempat adalah kecerdasan inspirasional. Nah, kecerdasan inspirasional adalah kecerdasan yang dapat berfokus pada perubahan sosial dan rela berkorban demi mencapai tujuan tertentu. Contohnya saja seperti motivator. Lalu poin selanjutnya yaitu mengenali potensi diri sendiri. Untuk menjadi peserta didik yang aktif, mengenali potensi merupakan wujud dalam proses menjadi sosok yang aktif sekaligus wujud dalam pengembangan diri sendiri. Nah, beberapa contoh dari bentuk pengenalan potensi diri sendiri antara lain, yang pertama, menyadari bahwa nilai hidup terletak pada tujuan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kehidupan ini tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum mu'abatha. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Lalu yang kedua yaitu menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, permasalahan yang paling berbahaya bagi kita yang dihadapi oleh masyarakat maupun individu yaitu kehilangan waktu, karena dengan itu ia kehilangan kehidupan. Lalu yang ketiga yaitu menguasai diri sendiri dan membangun kepercayaan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada diri seseorang selain usaha menguasai nafsunya, mengubah dari sifat-sifat yang tercela dan menggantinya dengan akhlak yang mulia, kebiasaan yang baik, dan perilaku yang utama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqa nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Lalu yang keempat yaitu hidup teratur dan berencana. Perencanaan merupakan syarat untuk menjalani hidup dengan teratur, terhindar dari kekacauan dan kesemrawutan. Dasar-dasar perencanaan, batasan, dan kajian tentangnya telah banyak dilakukan oleh orang-orang modern. Hidup yang teratur dan berencana bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk bersilaturahmi kepada teman-teman kita dan keluarga-keluarga kita, sekitar kita, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini merupakan sesi tambahan di video ini. Yang pertama yaitu wawancara bersama narasumber kita yaitu Ibu Dian Indah Asusanti, berprofesi sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri 014 Balikpapan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Cikanti dari IAIN Samarinda, mahasiswi semester 2. Di sini saya ingin meminta pendapat Ibu dalam tugas perkuliahan saya mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu tentang konsep peserta didik yang aktif selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, pertanyaan saya yaitu bagaimana sikap peserta didik yang aktif di saat pembelajaran berlangsung? Ya Mbak Cika, Ibu akan menjelaskan pertanyaan yang pertama. Pada saat pembelajaran berlangsung, biasanya banyak anak-anak itu di kelas rendah yang selalu banyak bertanya sebelum materi itu selesai. Beda dengan di kelas tinggi, biasanya kelas tinggi itu bertanya ketika materi sudah selesai. Karena anak kelas rendah itu lebih banyak ingin tahu sebelum semuanya itu jelas. Nah, anak-anak kelas rendah itu ingin tahu sebelum dia teman lainnya mengetahui.
lebih banyak ingin mengetahui segala sesuatu yang dia anggap sulit untuk dipahami. Jadi guru yang mengajar pun harus bisa membuat anak-anak lebih aktif itu dengan materi yang sangat sederhana dan bisa menggunakan contoh sederhana sehingga anak-anak kelas rendah itu bisa lebih paham dan bisa lebih aktif banyak pertanyaan. Dengan contoh yang sederhana, biasanya anak-anak itu akan termotivasi untuk mau bertanya apa ini, apa itu, kenapa begitu, karena materi yang disampaikan itu menggunakan kalimat dan contoh yang sederhana. Beda dengan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi, konsep dasarnya harus menggunakan materi yang sudah lebih dipahami dengan dalam, dengan penjelasan yang tingkatannya lebih clear, dan mereka biasanya menjawabnya pun dengan konsep penjelasan yang lebih berargumen yang agak tinggi daripada kelas rendah. Oh, seperti itu. Jadi sangat berbeda ya Bu ya keaktifan di kelas Keaktifannya ya. kelas tinggi. Nah, lalu kalau ingin saya tahu itu kelas rendah itu kelas berapa saja? Kelas rendah itu biasanya anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 3 itu digolongkan dalam kelas rendah, karena dalam dia cara berpikir, keingintahuannya dia, batas untuk dia mengetahui hal yang dia belum tahu itu biasanya dengan kalimat atau dengan contoh sederhana. Yang termasuk di kelas tinggi itu kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu karena anak-anak di usia itu pada kelas tersebut anak-anak sudah belajar konsep yang menggunakan argumentasi dan kalimat yang sudah lebih tinggi lagi, sehingga dia lebih banyak menggunakan emosi biasanya kalau untuk kelas tinggi. Kalau kelas rendah dengan kalimat sederhana biasanya mereka sudah bisa paham, tapi keaktifan anak-anak itu kalau di kelas rendah biasanya keingintahuannya selalu diulang-ulang, karena dia dari tingkatan kelas rendah itu kan dari kelas 1 sampai kelas 3 biasanya dia kalau udah dikasih tahu bertanya lagi dan hal yang sama. Tapi kalau kelas tinggi biasanya dia menunggu sampai materi selesai lalu dia mengungkapkan apa yang dia rasa belum mengerti. Jadi konsepnya pun kalau anak kelas 1 harus lebih sangat sederhana, sedangkan anak kelas tinggi konsep dalam menerangkan materi itu harus bisa lebih mendalam lagi karena dia sudah usia dari tingkat usianya. Nah, teman-teman, jadi sudah sangat jelas ya bahwasannya di kategori umur dan juga kelas di bangku SD saja sudah sangat berbeda konsepnya bagaimana di tingkat selanjutnya. Ya, terima kasih juga Mbak Cika, semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu jelaskan dan semoga nanti bisa untuk pertimbangan juga pada saat Sesi kedua adalah kuis. Sebutkan tipe kecerdasan kreatif siswi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini bersama saya Cikanti dan salah satu siswi dari SMP 3 di Samarinda. Langsung saja ya kita tanya kepada adiknya. Nah, adik namanya siapa? Kania Silacuna. Oh, Kania. Nah, Kania, kakak mau tanya, Kania sukanya pelajaran apa kalau di sekolah? Sukanya matematika. Itu kenapa ya? Emang kenapa kok suka matematika? Ya, matematika itu menurut saya pelajaran yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah makalah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Gimana sih
Got that sunshine on my Sunday best. Yeah. Hey, every day Maka can dari be itu, a better day despite the oleh challenge. karena itu, All you gotta do is leave it nah, better maka dari than you itu found it. dihimbau. It's gonna get difficult Nah, maka to dari stand, itu, but hold your balance. I just say whatever 'cause Sebab there is itu, no way you're round it. maka dari itu, maka dari itu, Just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever 'cause there is no way you're grounded. Everyone sekian dari kami. Terima kasih kepada viewers yang sudah menyimak dan memperhatikan video kami. Semoga bermanfaat buat kita ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. You give Dari pembahasan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa konsep psikologi peserta didik dapat dilihat melalui kategori masa pertumbuhannya, seperti anak-anak maupun remaja. Psikologi peserta didik juga dapat terbentuk berdasarkan tingkah laku sosial dan juga moralitas anak. Tingkah laku sosial yang negatif juga mempengaruhi psikologi pembelajar atau peserta didik yang masih tergolong anak-anak. Adapun masa remaja atau masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dan berlangsung kira-kira selama 10 tahun. Memiliki tahap-tahap pertumbuhan psikis sebagai berikut. Anak umur 10 tahun tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga suka bercerita tentang sesuatu yang telah dilihatnya. Sedangkan konsep pembelajar yang aktif juga terkait dengan pembelajaran aktif peserta didik selama di sekolah. Beberapa ciri-ciri pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa agar dapat berperan aktif yaitu mengenali kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang matang, dan aktivitas kelas yang melibatkan siswa dalam pembelajaran.